siapapun yang hadir ya, kita percaya saya juga mendadak. Yuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami mau belajar terus akan firman-Mu supaya kami bertumbuh terus mengenal Engkau. Kami belajar untuk terus mempercayai akan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan kami ketika kami hari ini berpegang teguh pada firman-Mu. Firman ini tidak akan pernah membuat kami takut, khawatir lagi, tapi penyemangat buat kami menjalani masa-masa yang tersulit. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, semua kemuliaan kembali kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya menjalani hidup. Ini masuk hari kedua ya, puasa. Saudara percaya hari-hari ini kita semua tidak akan pernah takut menghadapi badai, tapi kita semakin berjalan makin kuat, makin hebat di tengah tekanan hidup. Nah, malam ini saya cuma mau sharing ya, karena saudara puasa sebelum tidur, perenungan sejenak aja, mendengar firman Tuhan sejenak ya. Mungkin saudara lagi mau tidur di tempat tidur, it's okay ya. Saudara cuma dengar bagaimana hari-hari ini. Kemarin di TikTok saya bahas bagaimana hidup untuk bisa keluar dari beban yang berat itu cuman berserah ya. Berserah, percaya, baru melihat ya, jangan dibalik. Banyak orang gagal hari-hari ini karena mereka berserah tapi nuntut melihat dulu baru bisa percaya. Enggak, tapi hari-hari ini Tuhan mau ketika kita berserah maka kita harus percaya dulu baru kita melihat Tuhan itu bertindak ya. Kita percaya, jangan banyak menuntut bukti baru percaya. Senyatanya hari ini Tuhan itu cuma melatih iman percaya saudara yang tanpa melihat, ya sudah tidak melihat tapi percaya. Tidak melihat tapi percaya. Nah, kita lihat bagaimana 3 hal untuk bangkit dari keterpurukan. Banyak orang terpuruk, hari-hari ini saya ketemu beberapa orang, beberapa pengusaha, rata-rata mereka itu punya rasa ketakutan yang berlebihan. Bu, gimana ndak lebih-lebih? Lihat keadaan. Sekarang ini semua kayak horor. Lihat ya, tadi saya dibukain video di Surabaya kejadian. Ternyata ada seorang wanita yang muda hanya karena butuh uang ya. Panggil taksi Grab. Saya itu sih tadi ditunjukin itu, saya nggak mau lihat videonya itu ya. Panggil taksi Grab, ternyata supirnya dibunuh dan mobilnya dibawa lari. Wanita masih muda lagi, wajahnya itu lo ndak ngentarai kalau dia itu raja tega. Saudara lihat ya, orang masih muda kok berani gorok supir taksi, mobilnya dibawa, dia karena panik dia tabrak mobil orang ya, sampai saya tadi kelihatan sekilas berdarah-darah. Saudara lihat ya, ada banyak hal yang membuat kita hari-hari ini merasa takut. Merasa rasanya tuh kehidupan ini mau dibawa kemana ya Bu Eli. Tapi kita percaya 3 hal yang kita bahas malam ini, hal yang sederhana. Senyatanya kita semua harus bangkit. Katakan, kita harus bangkit dari terpuruk. Jangan tinggal di dalam masalah supaya kita tidak makin terpuruk. Yang pertama, kenapa kita bisa terpuruk hari ini? Karena kita itu menyalahkan keadaan. Kita lupa kalau masih ada Tuhan ya. Orang itu sering terpuruk karena hari ini mereka lupa masih ada Tuhan. Sehingga mereka sering kali hanya menyalahkan keadaan. Menyalahkan suami, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, gara-gara keuangan, gara-gara negara ini banyak korupsi. Mungkin ada banyak orang yang menyalahkan kenapa Tuhan tidak memberhentikan perang.
Bahkan yang gak sopannya, kita sering kali menyalahkan Tuhan juga. Kenapa Tuhan kok izinkan perang, sekarang US naik lagi? Ya, tadi beberapa hari katanya US dollar sudah murah, sekarang naik melambung tinggi lagi, dan sebagainya. Kita sering kali membuat kita semakin terpuruk ketika kita menyalahkan keadaan. Termasuk kita sering kali menyalahkan Tuhan. Nah, kalau kita tahu hari ini tidak perlu menyalahkan keadaan, kenapa? Karena dalam hidup ini, seburuk-buruknya keadaan hidup kita jangan lupa loh, kita ini tidak sendiri. Saudara, di tengah hutang yang besar, masih ada Tuhan. Saudara yang malam ini kena sakit kanker, ya, dokter sudah angkat tangan. Saudara jangan terpuruk, karena ingatkan diri kita, di balik kelemahan kita, di balik tubuh kita yang sakit, di balik apapun masalah yang sedang menimpa kita, tidak ada yang salah dengan suamimu, tidak ada salah dengan pelakor yang masih hari ini berulah, tidak ada yang salah dengan vonis dokter, tidak ada yang salah dengan anak-anakmu yang hari ini berontak dan sebagainya, tidak ada yang salah. Apakah aku salah ya? Sudah berdoa, sudah baca firman, kenapa keadaan makin sulit? Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan keadaan supaya kita tidak makin terpuruk. Karena seburuk-buruknya hidup kita, yakinlah dalam hidup ini masih ada siapa saudara? Masih ada Tuhan. Jadi nggak perlu menyalahkan keadaan. Nah, kedua, bagaimana kita hari ini harus bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, selain kita jangan menyalahkan keadaan, yang kedua, jangan membesarkan keadaan. Apa yang membuat kita terpuruk? Karena kita membesar-besarkan. Salah satunya dengan jangan-jangan, ya. Ini salah satu yang membuat kita makin terpuruk. Hari ini jangan pernah membesarkan keadaanmu, tapi besarkan siapa? Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, berarti kita tidak layak membesarkan hutang kita. Sudah tahu kita ini terjerat hutang, masih aja kita ini membesar-besarkan hutang. Dengan keadaan sekarang aja kita ini sudah sulit, apalagi ditambah dibesar-besarkan. Kenapa kita tidak pakai iman percaya kita hari ini? Kalau kita tahu bahwa semua yang besar, tapi di balik masalahmu yang besar ada Tuhan yang besar, maka masalah kita pasti jadi kecil. Orang yang suka membesarkan keadaan berarti saudara tidak pernah membesarkan Tuhan. Hari ini jangan membesarkan keadaan dengan berkata gimana ya 2 tahun lagi, 2 bulan lagi. Jangan-jangan keadaan ekonomi ini membuat hidupku semakin bangkrut. Itu sebabnya ketika kita hari ini sudah terpuruk, jangan makin terpuruk, kita harus bangkit. Yang pertama, jangan menyalahkan keadaan, masih ada Tuhan. Yang kedua, jangan membesarkan keadaan, tapi besarkan Tuhan. Ketika Tuhan dibesarkan, maka Dia akan melakukan seperti apa yang saudara percayai. Tangkap ya, hari ini misalnya, kalau saudara ngalami jalan yang tertutup, tembok tebal, ya, ini misal. Saudara ngalami keadaan yang sulit, saudara tidak perlu nyalain keadaan, tidak perlu membesarkan keadaan. Saudara perlu berkata, masih ada Tuhan, aku mau membesarkan Tuhan. Misalnya tokomu sepi, ya. Orang mungkin lihat saudara aneh. Misalnya, ya, saya bersyukur, terima kasih buat doa yang saudara support sehingga ya status saya baru, mama saya juga naik tingkat, saya naik tingkat, saya jadi emak, mama saya jadi maco, ya. Itu sebabnya saya bersyukur hari ini saya punya cucunya lucu gitu ya. Saudara percaya bahwa beberapa hari itu memang anak saya itu maunya lahir normal. Jadi karena lahir normal tapi tidak ada pembukaan, ya sudah 40 minggu, hampir 41 minggu tidak ada gejala yang namanya perut sakit. Padahal anak saya itu suka jalan, ya. Panik sih, agak panik juga. Tapi saya itu
berdoa beberapa saat, saya sudah ngomong sama mama saya sudah ngomong sama menantu saya bilang gini, sudah nggak usah panik, nanti Kamis, lihat ya, Kamis gitu ya. Itu beberapa hari yang lalu. Hari Senin saya ketemu beberapa orang, kapan cucunya lahir? Saya cuma ngomong nanti Kamis loh lahir, padahal nggak ada pembukaan sama sekali, juga nggak ada mules-mules. Hari Selasa itu nggak ada tanda-tanda, sampai di hari Rabu di epidural pun itu nggak bisa buka ya. Tapi hari itu karena sudah ketubanya, tiba-tiba tanda-tanda ketubanya sudah mulai agak mulai keluar dikit-dikit. Nah tadi pagi subuh hari Kamis kan beneran Tuhan memperlancar semua proses kehamilan, kelahirannya. Makanya kita jangan pernah mengecilkan kuasa kita. Kalau kita lihat seperti itu, yang namanya anak saya juga mulai panik ya, kok belum ada tanda-tanda ya, kok belum ada tanda-tanda ini, belum ada tanda-tanda. Saya bilang sudah, tenang aja, kalau memang Tuhan izinkan nanti mau sesar, mau apa, Tuhan pasti. Saya cuma bilang nih, Kamis pasti nanti lahir cucu saya. Ketika kita berkata, kita tidak membesarkan keadaan, ya kita tidak nakut-nakuti. Ada beberapa orang yang memang menakut-nakuti. Cepet, nanti bayinya keracunan, minum air ketuba, bisa ini. Ngerti ya? Jadi banyak hal yang membuat kita takut dengan keadaan yang semakin hari tidak semakin tambah baik, membuat kita makin terpuruk karena kita hari ini lupa akan kehadiran Tuhan, sehingga kita panik, kita membesarkan masalah. Tapi malam ini kita belajar. Waktu saya berkata seperti hari Kamis, saya yakin bukan hebatnya saya, Kamis benar-benar cucu saya lahir. Tapi saya terlalu percaya, waktu saya tidak menyalahkan keadaan, tidak membesarkan keadaan, saya meyakini kebesaran Tuhan. Apa yang saya katakan di situ Tuhan genapi, maka apa yang terjadi? Tuhan itu dahsyat enggak? Tuhan itu, waktu kita berkata sesederhana mungkin, tapi kita percaya siapa yang menjadi pendengar apa yang kita percayai adalah Tuhan yang besar. Sehingga waktu Tuhan mendengar imanmu, yakinnya, percayanya bulat, maka Tuhan menjawab, jadilah seperti apa yang engkau imani. Tapi waktu kita mengimani, hati kita itu tidak boleh percayanya cuma 50%. Percayanya harus yakin. Makanya ketika kita berkata percaya, tidak usah membesarkan keadaan. Tidak usah pikiran kita, oh jangan-jangan ya, hari ini kalau tidak ini, nanti tidak ini, kita panik. Itu tidak boleh saudara ya. Nanti kita lihat. Nah yang ketiga yang lebih parah lagi adalah jangan lari dari keadaan. Karena apa? Saudara tidak perlu lari. Sesulit-sulit hidup orang benar, masih ada Tuhan yang pegang kedaulatan. Dia adalah Alfa dan Omega. Tangkap ya? Jadi 3 hal ini akan menyertai kita di masa-masa yang makin sulit. Ke depan keadaan akan semakin sulit. Tapi belajarlah 3 tips sederhana ini yang akan membuat saudara tidak terpuruk. Yang pertama, jangan pernah menyalahkan keadaan. Hari ini jangan menyalahkan suamimu, jangan menyalahkan anakmu, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan kenapa resesi tidak berlalu, pandemi tidak berlalu, resesi ya tidak berlalu. Tuhan kenapa dan sebagainya. Yang kedua, jangan membesarkan keadaan, tapi besarkan Tuhan. Yang ketiga, jangan lari dari keadaan, karena kita punya Tuhan yang berdaulat, yaitu Dia Alfa dan Omega. Dari 3 hal ini kita akan belajar, saya akan cari ayat perbandingannya, supaya kita hari-hari ini tuh tidak terus dihantui dengan masalah. Tangkap ya, kita ini tidak hidup dalam bayang-bayang masalah, bayang-bayang hutang, bayang-bayangnya pelakor ya, bayang-bayang apa lagi? Kita ini hidup dalam ketakutan, bayang-bayang penyakit kanker ya. Kita hidup dalam bayang-bayang banyak hal yang membuat kita hari ini lupa bahwa kita ini hidup di dalam satu apa saudara? Satu pengendaliannya Tuhan. Tetapi kenapa kita tidak lihat kebesaran Tuhan? Karena kita terlalu membesarkan masalah. Itu sebabnya 3 hal.
Setelah itu saya selesai ya. Bagaimana kita jangan menyalahkan keadaan. Buka aja di Mazmur 142 ayat 4. Siapa yang lagi semangatnya sudah habis, Bu? Saya sudah habis, Bu. Semangat saya, Bu. Saya sudah tidak tahu lagi hidup ini seperti apa. Mungkin itu terjadi dalam hidup saudara. Yuk, kita lihat Mazmur 142 ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, lihat ya, engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus ku tempuh. Artinya hari ini tidak usah menyalahkan keadaan. Ketika kita hari ini capek Tuhan, kena masalah sampai membuat saudara 5L, kehilangan pengharapan, saudara jadi orang yang lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Ya, saudara ketika semangat saudara hilang, maka saudara perlu tahu hari ini, masih ada Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya, dan jalan yang harus saudara dan saya tempuh. Pastikan malam ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, saudara tidak perlu takut. Pastikan di tengah keadaan yang sulit malam ini, kita ini masih ada Tuhan. Saudara hari ini boleh capek, namanya manusia. Tapi satu hal Tuhan berkata, ketika semangatku letih lesu, engkaulah Tuhan yang sudah tahu jalan hidupku. Tuhan itu tidak bisa mengubah keputusannya. Hari ini, sesulit-sulitnya orang benar, walaupun saudara sudah saleh, sudah taat, saudara tidak bisa sogok Tuhan untuk mengubah keputusannya atas jalan yang harus ditempuh orang benar. Orang benar harus menempuh jalan air mata, jalan pikul salib, jalan yang sesak, sempit dan sesak. Itu sebabnya malam ini yuk siapapun saudara yang lagi tidak punya semangat untuk hidup, lihat ya, hari-hari ini generasi muda itu sangat-sangat rentan. Makanya buat orang yang hari ini orang-orang yang lagi punya anak-anak muda, yuk kita perlu banyak berdoa. Kita perlu banyak bergumul dengan keadaan generasi muda yang hari-hari ini putus asa bunuh diri, putus asa ya gantung diri. Ada yang gantung diri tidak mati. Saya itu sampai dengar seperti itu, saya bilang ya ampun Tuhan, kenapa anak-anak sekarang bisa seperti ini, putus asa gantung diri, putus asa lompat dari lantai 20, lompat dari lantai 10. Saudara lihat ya, hari-hari ini sangat menakutkan. Kalau kita lihat keadaan benar-benar menakutkan, tapi sekali lagi sebagai orang benar jangan terpuruk, masih ada Tuhan. Tuhan sudah tahu kok jalan hidup. Kalaupun saudara masih belum melihat jalannya Tuhan, pastikan Dia tetap tahu jalan hidup saudara dari awal sampai akhir. Bahkan Dia tahu jalan yang memang harus saudara tempuh. Saudara tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Malam ini Tuhan cuma berkata, nak, tidak usah takut. Sekalipun jalan hidupmu berat, percayalah, ini tetap jalan yang harus kamu tempuh. Karena menurut kacamatamu memang tidak enak. Jujur, orang kalau dihadapkan pilihan jalan yang lebar sama jalan yang sempit, saudara pasti pilih mana? Enak lebar. Enak lebar Bu Eli, sempit tidak enak, sesek buat tidak enak. Saudara kalau dipilih jalan, mana jalan air mata dengan jalan yang enak, saudara, yang nyaman? Jelas kita pasti pilih jalan yang nyaman. Saudara pilih mana? Jalan pikul salib atau pikul kenyamanan juga, pikul kenikmatan? Jelas kita akan pilih pikul kenikmatan daripada pikul salib. Tapi senyatanya kita tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Tuhan tetap berkata malam ini, nak, jangan pernah hari ini menyalahkan keadaan. Kenapa sih? Aku kok mesti harus nempuh jalan ini loh Tuhan. Nggak enak. Tuhan, kenapa hidupku kok menempuh jalan yang sempit? Air mata, pikul salib. Nggak enak Tuhan, nggak enak. Tapi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan keadaan, karena memang senyatanya kita lagi dibawa Tuhan menuju jalan yang kita tempuh. Tapi Tuhan berkata malam ini, nak, jalan yang kamu tempuh ndak enak.
tapi aku tahu jalan hidupmu. Tenang aja. Nanti lihat di akhir jalan perjalanan hidupmu itu bukan hal yang nanti kita lihat. Nah, kita lompat di Yesaya 48 ayat 17 ya. Yesaya 48 17. Kita baca. Beginilah firman Tuhan penebusmu Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Artinya hari ini jangan pernah menyalahkan keadaan, karena senyatanya jalan yang sempit sesak air mata itu adalah jalan yang memberi faedah. Tangkep ya, saudara, tidak perlu marah, tidak perlu hari ini menyalahkan siapapun, karena jalan ini adalah jalan yang memberikan keuntungan. Tidak ada orang benar yang hari ini berkata percuma, sia-sia aku hari ini, kenapa ini harus terjadi. Satu hal malam ini, jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan nyalahkan suamimu, kenapa hari ini kok tidak berubah-berubah, kenapa tambah parah, keuangan tambah parah. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata, nak, inilah jalan kehidupan. Inilah jalan yang harus engkau tempuh. Inilah jalan yang memberi faedah. Tangkep ya. Jadi tidak usah menyalahkan keadaan. Ini jalan yang sudah benar. Saudara, justru kalau kita jadi orang benar, jalannya nyaman-nyaman, lebar, nyaman, enak ya. Terus hari situ tidak ada air mata, itu tanda tanya, tanda seru. Justru hari ini tidak usah menyalahkan keadaan. Tuhan berkata malam ini, jangan terpuruk, bangkit. Senyatanya apapun masalahmu hari ini, ketika engkau ada di jalan yang tidak enak, saudara, tidak perlu menyalahkan keadaan. Masih ada Tuhan. Pastikan Tuhan berkata malam ini, ya ini loh jalan kehidupan. Ya ini loh jalan yang harus engkau tempuh untuk mengikut aku. Ya inilah jalan yang memberi keuntungan. Tangkap ya, jalan yang menunjuk jalan kehidupan. Jalan hari ini yaitu yang memberikan apa? Faedah, keuntungan. Dan jalan yang harus engkau tempuh menjadi pengikut Kristus. Jadi tidak ada yang salah ya. Suamimu tambah galak, Tuhan bilang gini, nak, ini jalan yang sudah benar kok. Tidak usah marah. Hidupmu makin sulit selama engkau jadi orang benar. Ya inilah jalan yang Tuhan mau. Mungkin kita tidak bisa melihat. Saya 14 tahun yang lalu tidak bisa lihat faedahnya itu di mana sih Tuhan. Di mana jalan yang menguntungkan itu, coba toh. Jalan yang ditempuh sebagai pengikut Kristus itu di mana? Semua tidak ada gambaran. Tapi dengan berjalannya 14 tahun, ketika saya tahu bahwa saya tidak pernah menyalahkan keadaan, justru saya berdamai dengan keadaan. Saya tetap tinggal di dalam keadaan. Di situ saya melihat senyatanya jalan yang tidak mudah, ternyata itu jalan yang memberikan banyak faedah buat saya. Senyatanya Tuhan berikan tuntun saya di jalan kehidupan, menjadi seorang istri, menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak sombong, hamba Tuhan yang bisa rendah hati. Ada banyak keuntungan yang saya dapat, dan senyatanya saya bersyukur. Ternyata dulu nikmat, jalan yang nikmat itu bukan jalan kehidupan. Dan hari ini saya bersyukur lewat jalan yang sempit, Tuhan sedang membawa hidup saya menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut dunia. Berapa banyak hari-hari ini, jangan pernah bangga dengan statusmu sebagai orang Kristen. Kalau kita menjadi followernya dunia, kita harus mawas diri loh. Followernya Kristus atau followernya dunia. Kalau kita masih banyak menuntut hari ini kenyamanan, saudara sedang jadi followernya
dunia. Makanya malam ini ndak usah nyalain siapapun ya. Hari ini siapa yang lagi suka nyalain suami, gara-gara kamu hidupku menderita, gara-gara Tuhan ndak pulihkan keuanganku sampai aku bangkrut, ndak usah nyalain. Karena memang daripada ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut, lebih baik kita hari ini bersusah-susah dahulu tapi nanti bersenang-senang selamanya. Jangan pilih jalan bersenang-senang dahulu tapi susah selamanya. Alangkah jauh lebih baik hari ini, yuk nikmati aja. Berdamailah dengan keadaan. Kalau itu belum selesai, ndak usah disalahkan, ndak usah ditengking-tengking. Yang pasti masih ada Tuhan. Tuhan lagi mengajar itu tadi. Tuhan lagi mendidik saudara dan saya supaya saudara hari ini menjalani jalan kehidupan, jalan yang ditempuh sebagai pengikut Kristus, dan jalan yang membawa banyak faedah. Yang kedua, bagaimana jangan membesarkan keadaan. Kita baca ya, satu ayat kita selesai. Bagaimana kita semua jangan pernah membesarkan keadaan. Lihat di Yesaya 49 ayat 13 dan 25. Yesaya 49 ayat 13 dan 25. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan itu menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang yang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ada kata-kata yang luar biasa. Hari ini ndak usah membesar-besarkan masalah. Kita tetap bersuka cita aja di tengah masalah. Sekalipun realitanya masalahmu tambah besar, hutangmu tambah besar, rumah tanggamu masalahnya tambah rumit Bu Eli, tambah kacau balau. Tapi pastikan saudara ndak usah membesarkan keadaan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, nak, bersorak-sorak, aku ini sedang menghibur umatku. Percayalah, ndak usah besarkan keadaan. Sesulit-sulitnya jalan hidup orang benar, ketika kita tetap menikmati, kita ndak usah, jangan-jangan gimana, enggak. Dalam satu hari kita percaya Tuhan itu tetap memberikan penghiburan buat kita, supaya kita tetap kuat. Nggak ada loh orang benar yang nggak dapat hiburan. Kalau nggak ada penghiburan Tuhan hari ini, maka kita nggak akan pernah hari ini bangkit dari keterpurukan. Makanya kita jangan membesarkan masalah, jangan membesarkan keadaanmu. Keadaanmu boleh besar, tapi tetap besarkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita membesarkan Tuhan, maka Tuhan akan menghibur umatnya. Tuhan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Pastikan di tengah keadaan yang makin sulit, makin menindas saudara, masalah, Tuhan itu datang, dia menghibur, menyayangi, dan dia sendiri. Kenapa kita tidak perlu membesarkan keadaan? Waktu kita membesarkan Tuhan, maka Tuhan yang penghibur dan penyayang itu ada di tengah-tengah saudara. Waktu saudara membesarkan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan melawan setiap masalah, dan Tuhan sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Tuhan sendiri akan melawan musuh-musuhmu. Masalah kita bukan tandingannya kita lagi, tapi masalah keuangan kita hari ini, siapa yang melawan? Kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan Tuhan, bangkrut sekalipun pasti ditutup dengan berkat, karena yang berperang hari ini adalah Tuhan. Makanya malam ini yuk besarkan Tuhan. Paling enggak kalau kita membesarkan Tuhan, apa yang kita dapat? Kalau saudara membesarkan masalah, makin terpuruk. Tapi kalau saudara berkata, how great is our God, Tuhan, masalahku besar pun Tuhanku tetap jauh lebih besar. Maka ketika kita bisa bersorak-sorai, bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ayat ini menjadi ayat kesukaan saya pada waktu awal-awal saya diproses Tuhan. Mazmur 37 ayat 4.
bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Orang kalau membesarkan masalah, saudara makin terpuruk. Tapi kalau saudara membesarkan Tuhan, saudara berkata, aku mau bergembira karena Tuhanku besar, karena Tuhanku baik. Maka hari ini Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Dan Tuhan sendiri akan berperang melawan musuhmu. Bahkan Tuhan sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Itu sebabnya semakin saudara membesarkan masalah, membesarkan keadaan, saudara kehilangan 3 ini. Tapi waktu saudara membesarkan Tuhan, maka hari ini Tuhan berkata, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Malam ini tidak ada orang yang membesarkan masalah. Besarkan Tuhan terus. Maka malam ini Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu, dan Tuhan sendiri akan melawan musuhmu. Saudara tidak punya kekuatan keluar dari hutang, tenang aja. Tuhan akan berperang membawa kita keluar dari jerat hutang. Mungkin hari ini kau tidak punya kemampuan untuk membawa suamimu kembali, rumah tanggamu pulih. Tapi pastikan kalau kita membesarkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melawan pelakor, ya, yang melawan orang yang mau menfitnah engkau. Tuhan sendiri akan berhadapan melawan orang yang merancangkan yang buruk atas keuanganmu, atas rumah tanggamu. Tenang aja, saudara kelihatan kecil, tapi ketika Tuhan di pihak saudara adalah Tuhan yang besar, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan sendiri juga akan menyelamatkan orang-orang keturunan anak-anak kita jadi orang benar. Saudara tidak perlu takut. Ada banyak ibu-ibu yang datang, Bu, kalau tidak punya uang anak-anak gimana? Nah, ini salah satu yang membawa Tuhan sedih. Kita percaya loh, kita ini jangan percaya realita. Senyatanya dunia berkata, kalau kita tidak punya uang, anak-anak masa depan suram. Tapi waktu kita jadi orang benar, tidak pernah Tuhan berkata masa depan suram buat keturunan orang benar. Tapi keturunan orang benar selalu dikejar oleh berkat, mewarisi bumi, perkasa di bumi. Orang benar itu selalu keturunannya tidak pernah minta-minta, berarti dikejar berkat. Makanya hari ini yuk besarkan Tuhan. Ketika kita bisa besarkan Tuhan, maka kita mendapatkan 3 hal. Apa yang menjadi keinginan hati kita? Apa yang hari ini kita tidak bisa keluar dari melawan musuh? Dia sendiri akan berperang. Dia sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Itu sebabnya malam ini yuk, tidak ada ya orang yang mau menyalahkan masa keadaan, membesarkan masalah, apalagi lari dari keadaan. Nah, buka ayat yang terakhir, Yesaya 45 ayat 6. Yesaya 45 ayat 6. Yuk kita baca, setelah itu kita selesai. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7. Yang menjadikan terang dan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hari ini jangan pernah lari dari keadaan, sesulit-sulitnya hidup orang benar. Jalan yang ditempuh tidak mudah, tapi tetap tenang ya. Itu jalan kehidupan, jalan yang memberi faedah, jalan yang harus ditempuh sebagai pengikut Kristus. Artinya semua ini jalan yang terbaik buat kita. Tidak ada pilihan lain. Kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik, jangan pilih di luar yang terbaik. Tidak ada di luar yang terbaik. Nanti ujung-ujungnya jalan itu akan membawa jalan yang menjerumuskan, menyesatkan. Saudara akan menyesal seumur hidup. Berapa banyak orang terjadi bencana, hancur, baru berkata, menyesal aku. Penyesalan selalu datang terlambat. Ya, tapi kalau kita malam ini mengenal firman, yuk katakan, Tuhan, jalanmu tetap jalan yang manis. Biar pikul salib selalu manis bersama Tuhan. Nah, kita lihat, kalau dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada Allah lain di luar aku. Kenapa kita perlu lari dari keadaan? Kenapa kita lari dari masalah? Kenapa kita lari hari ini? Hadapi, semuanya hadapi. Jangan takut.
Saudara menghadapi debt collector sekalipun, ada kesaksian. Orang yang menghadapi debt collector dengan kuasa Tuhan. Saudara tahu ada kesaksian seorang yang berkata, tiba-tiba Tuhan bisa ubah hati debt collector. Saya perlu menyampaikan, saya lupa. Nanti saya akan khotbahkan. Beberapa hari, 2 hari yang lalu, sebelum puasa, Tuhan taruh di hati saya tentang belas kasihan. Saya cari ayatnya, terus Tuhan tuh tiba-tiba bilang nih, buka ayat ini. Saya buka, ternyata benar. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Nah, waktu saya baca ayat ini, saya merenung, Tuhan, gimana sih orang berbelas kasihan itu seperti apa? Dan Tuhan itu menunjukkan bahwa gini, aku ini Tuhan yang belas kasihan dan murah hati. Hari ini hidup di masa sukar, kamu ini hidup dengan belas kasihan dan murah hatiku. Oh, saya bilang gini, kamu gak perlu takut. Kalaupun hari ini sampai suamimu melupakanmu, ya, istilahnya sampai kalau keuanganmu terpuruk, hari ini kamu cuman hidup dari belas kasihanku dan murah hatiku aja. Kamu pasti hidup, kamu pasti bangkit, kamu pasti lihat kesejahteraan, kamu pasti lihat sesuatu yang berkelimpahan. Karena berbicara belas kasihan dan murah hatiku, aku pasti akan melakukan perkara yang besar. Saya itu baru ngeh, ternyata ketika saya merenungkan belas kasihan, Tuhan itu sepertinya ingatkan gini, aku ini Tuhan Allah. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ndak ada Allah lain di luar aku. Ndak usah lari. Nggak usah lari dari masalah, nggak usah lari kemana-mana, tetap tinggal di dalam prosesku, karena aku itu tetap ada. Sebagai dari terbitnya matahari, aku tetap Tuhan yang besar. Hari ini, minta belas kasihan, kemurahan Tuhan yang sedang terjadi. Pastikan Tuhan berkata, kamu tahu ya, nasib mujur, nasib malang, itu aku. Jadi semua, mau nasib mujur, nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Aku menjadikan terang, aku menjadikan gelap. Percayalah, hari ini kita semua malam ini, yuk jangan pernah lari dari keadaan. Saudara tahu berdoanya, mulai saya tadi pagi kemarin, saya mulai berdoa. Saudara yang butuh sesuatu hari ini, yuk katakan tambah satu kata. Kita hidup dalam belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan dan kemujuran Tuhan. Kita percaya. Saudara boleh berkata gini, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu dan kemurahan hati-Mu untuk keuanganku ini. Saudara boleh berkata seperti itu, saudara tidak usah takut. Saudara percaya, waktu kita mengatakan sesuatu hal yang murah hati belas kasihan, senyatanya kita hidup di masa sukar. Kalau tidak ada belas kasihan Tuhan, tidak ada kemurahan hati Tuhan, maka kita semua ini akan hancur, saudara. Makanya selain kita hari ini berdoa, Tuhan aku percaya berkat ada di atas usahaku. Kalau sudah keadaanmu sulit, satu hal, kita cuma minta belas kasihan. Makanya kalau orang berdoa, waktu orang sudah mau meninggal, ya umurnya divonis dokter misalnya tinggal 1 bulan, doa orang itu apa? Tuhan minta belas kasihanmu. Hizkia waktu minta belas kasihan Tuhan, diperpanjang 15 tahun. Hari ini juga kita tidak tahu Tuhan mau memberikan kemurahannya kepada siapa dia mau memberi. Tuhan mau berikan anugerahnya kepada siapa dia mau memberi. Bukan dari usaha manusia, bukan dari hebatnya manusia. Tapi malam ini, kalau kita bisa keluar dari jerat hutang yang besar, seperti kesaksian, bagaimana mungkin orang debt collector tiba-tiba hanya karena Bapak ini mendoakan supaya hati orang debt collector ini punya belas kasihan, tiba-tiba benar-benar terjadi. Tidak mungkin debt collector itu tiba-tiba yang tadinya galak, itu bisa jadi lunak. Malah bilang gini, ya sudahlah, aku lihat kamu menghadapi semua ini, kamu tidak lari, kamu gentle menghadapi aku, makanya aku berikan kamu sekarang, ya sudah, kamu pakai aja uang ini buat usahamu, lanjutkan. Kamu tidak usah bayar bunga apa-apa, nanti kalau sudah ada untungnya, kamu kembaliin ke aku, cicil aja semampumu. Lihat ya, mungkin Bapak ini bilang, loh, kita semua akan tercengang. Makanya hari ini ada satu tip lagi. Kita cuma
cuman hidup di dalam belas kasihan, kemurahan hati Tuhan, dan kebaikan Tuhan. 3 hal. Nggak usah lari dari keadaan, karena yang pertama, kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang hari ini pencipta, yang menciptakan langit, yang dari terbitnya matahari dan terbenamnya, yang menciptakan nasib mujur, nasib malang. Nah, Tuhan yang sama malam ini berkata, "Nak, hari ini engkau hidup di dalam belas kasihan dan kemurahan hatiku dan kebaikanku. Jadi jangan pernah lari dari prosesku. Di luar engkau tidak bisa berbuat. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar tunggunya Tuhan, engkau semakin terpuruk. Karena di luar aku, tidak ada belas kasihan, tidak ada kemurahan hati, tidak ada kebaikanku. Tapi waktu engkau diam di dalam ruang tungguku, tidak usah lari dari masalah, tidak usah lari dari keadaan yang sulit. Disitulah kita hari-hari ini, yuk, saya tuh sampai bersyukur sama Tuhan, di tengah kita puasa, kita punya tip-tip yang menggerakkan hatinya Tuhan. Jujur ya saudara, kalau kita jadi orang tua, kita lihat anak kita ngomong gini, "Mah, aku minta belas kasihanmu, aku minta kemurahan hatimu, kebaikan hatimu. Memang aku selayaknya, memang aku ini salah, tapi kan kemurahan hati, belas kasihannya, kebaikan mama kan tetap ada buat aku." Jujur, saudara bisa bayangin hatinya Tuhan. Kalau itu saudara lakukan, maka kita ini sedang menarik yang namanya hati Tuhan itu kelepek-kelepek, saudara. Kelepek-kelepek itu apa ya bahasa kelepek-kelepek? Hati Tuhan itu tidak akan tahan. Kita percaya, saya tuh kalau lihat orang sudah mau meninggal ya, doa pendeta itu rata-rata hampir sama. Pasti bilang gini, "Tuhan, minta belas kasihanmu, kasihlah perpanjangan usia, sekalipun dokter sudah menvonis akan meninggal, tapi belas kasihanmu berbicara, engkau baik, murah hatimu, berikan perpanjangan usia, karena engkau berbelas kasihan sama si A, engkau bermurah hati sama si A, engkau punya Tuhan yang baik sama si A." Hari ini ibu-ibu yang bergumul, suami yang bergumul, yuk, jangan minta penghukuman suamimu supaya balik. Hari ini juga, kalau kita minta belas kasihan Tuhan atas rumah tangga kita, sebaliknya kita doakan pasangan kita juga. Jangan lari dari keadaan, katakan, "Tuhan, suamiku punya belas kasihan sama aku, seperti engkau berbelas kasihan." Saudara percaya, orang kalau bergerak dengan belas kasihan, seperti debt collector, musuhmu akan diperdamaikan. Tangkap ya saudara, apa yang tidak bisa hari ini, percayalah, orang yang tadinya benci, orang yang tadinya sudah muak lihat hidupmu, kalau digerakkan dengan hati belas kasihan, maka musuh kita, siapapun itu, akan diperdamaikan dan dipulihkan. Makanya hari ini yang punya hutang, punya apa, kita belajar minta belas kasihan Tuhan. Yang bergumul dengan orang yang jahat, biar Tuhan jamah. Tuhan taruh hati suamiku punya belas kasihan sama aku dan anak-anak. Taruh murah hatinya kepadaku. Jamah kebaikan hatinya supaya hari ini punya hati sama aku dan anak-anak. Kita percaya hari-hari ini kita belajar untuk berhikmat, baik dalam berkata-kata, berhikmat dalam berespon, berhikmat dalam berpikir. Percayalah, orang yang hidup dalam hikmatnya Tuhan, kitab Amsal, orang yang berhikmat itu tidak pernah kekurangan keuntungan, saudara. Orang yang berhikmat itu selalu dikejar keuntungan. Makanya malam ini tidak usah lari dari keadaan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ternyata tidak sebentar, saudara, lama ya saudara. Tadi sudah, ternyata tinggal 10 menit lagi sudah 1 jam, ya. Jadi percayalah, malam ini punya tips sederhana, ya. Saudara percaya, yang pertama, ndak usah nyalain keadaan. Please, mulai malam ini ndak usah salahin Tuhan, salahin suami, salahin pelakor, gara-gara kamu ndak usah, ya. Percayalah, bukan kurang kerjaan, Tuhan melakukan penundaannya. Karena memang Dia punya cara untuk membawa kita
masuk ke dalam jalannya. Jalan Tuhan, didikan Tuhan tidak enak, sempit memang. Jalan Tuhan cucuran air mata. Tapi mengucap syukurlah, lewat jalan ini kita sedang dibentuk sama Tuhan. Ya, jalan ini adalah jalan yang memberi faedah. Jalan ini adalah jalan yang hari ini menuju jalan kehidupan. Dan jalan ini adalah jalan yang membentuk kita menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, tidak usah membesarkan keadaan, ya. Dan yang ketiga, jangan lari dari keadaan. Saudara dan saya, percayalah, malam ini tidak usah, yuk, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Tuhan yang berdiri malam ini, Tuhan yang sama, dia lagi memberikan apa saudara? Belas kasihan. Dia lagi berdiri dengan kemurahan hati, dengan kebaikan. Makanya Daud tangkap pesan ini. Makanya Daud berkata gini, kebaikan, kemurahan Tuhan belaka mengikutiku seumur hidup. Malam ini juga pastikan sebelum tidur katakan, Tuhan, belas kasihan, kemurahan dan kebaikanmu mengikuti aku seumur hidup. Jadi kalau kebaikanmu menutup hutangku, pasti hutangku beres. Kalau belas kasihanmu ada buat rumah tanggaku pasti pulih. Nggak usah lari, karena di luar Tuhan nggak ada semuanya, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan malam ini kalau saudara nggak membesarkan keadaan, kita dapat keinginan hati kita. Tuhan sedang menjawab keinginan hati kita. Kalau saudara hari ini nggak membesarkan keadaan, bergembira karena Tuhan, maka Tuhan juga akan sendiri yang berperang melawan musuhmu. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, jangan pernah terpuruk. Yuk semuanya move on, bangkit, karena masih ada Tuhan. Besarkan Tuhan. Tuhan masih pegang kedaulatan, dia Alfa dan Omega. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Malam ini kami mau berdoa dengan satu hal. Kami cuman hari-hari ini minta belas kasihan, karena kami tidak tahu Tuhan. Kami minta belas kasihan manusia, kami kecewa. Tidak ada manusia yang bisa mengasihi kami seperti Tuhan mengasihi kami. Kami minta belas kasihan kepada siapapun, kami sudah tidak mampu Tuhan. Tapi satu hal ketika kami datang malam ini Tuhan, kami minta belas kasihan, kami minta kemurahan hati Tuhan atas masalah kami. Kami minta kebaikan Tuhan atas masalah keuangan rumah tangga kami Tuhan, atas masalah kesehatan kanker kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, bagimu Tuhan, ketika kami mendapatkan ini sesuatu yang terbaik terjadi. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau beristirahat, besok kami hari puasa yang kedua, biar kami semangat, kami mendapatkan rema yang baru setiap hari bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat beristirahat, sampai ketemu ya. Percaya Tuhan pasti memberi kemenangan.